Alhamdulillah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya, di dalam surah Al-Ghasyiyah Allah bertanya kepada kita, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melihat unta? Ada apa dengan unta? Siapa tahu dengan unta? Siapa pernah dengan unta? Secara langsung. Nah, siapa? Tunjuk tangan. Ah? Putri pernah dengan unta? Pernah ya? Pernah kenalan dengan unta di sana? Alhamdulillah, waktu umroh ya. Alhamdulillah. Apa yang kamu lihat dengan unta, Putri? Ah? Ada punuknya, dilihat ada punuknya. Tahu di dalam punuk unta itu apa? Lemak. Lemaknya berada di punuk tersebut. Apabila makanannya habis, ya, kemudian airnya habis, itu punuk itu bisa berubah. Ya, bisa berubah menjadi makanan dan sumber air. Ya. Aula, tolong sebentar Aula. Adik-adik sebentar, bawa ke. Banyak sekali keajaiban-keajaiban. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala ciptakan unta itu adalah satu kendaraan yang andal di padang pasir. Ya, suatu kendaraan yang begitu tahan. Dia punya kelopak mata yang bisa tembus cahaya. Walaupun dia tidur tapi dia bisa melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bulu-bulu matanya itu tebal. Kenapa? Karena di padang pasir itu kadang-kadang ada namanya hujan debu. Ada angin yang begitu kencang sehingga debu-debu tersebut, ya, kalau ada kendaraan dipenuhi oleh debu. Tetapi dia walaupun debu itu ada, tetapi dia bisa melihat ke depan. Dan juga Allah ciptakan mata unta itu begitu tajamnya. Yang jauh bisa dekat, yang kecil bisa besar. Itu unta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan unta tersebut, dia tahan panas. Dia punya kaki yang panjang, punya telapak kaki yang kuat, yang keras. Walaupun dia di padang pasir yang begitu panas, tapi dia tahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia punya kulit yang tebal. Kenapa? Karena ada masa dingin-dinginnya. Karena di Arab itu cuma ada dua. Kalau nggak musim panas, musim dingin. Nggak ada seperti kita musim hujan. Ya, nggak ada kita musim durian. Kita alhamdulillah berbagai macam nikmat Allah berikan kepada kita. Ada musim durian, ada musim kuini, ada musim jengkol. Ya, berbagai musim-musim. Tapi di sana cuma ada dua musim, musim panas, musim dingin. Kemudian juga unta tersebut bisa menyimpan air begitu banyaknya. Dia punya badan begitu berat dan sepertiganya bisa dia simpan air. Sepertiga badannya itu. Sepertiga berat badannya itu bisa disimpan air. Dan dia bisa tidak minum selama 10 hari.
Ya, 10 hari nggak minum-minum dia. Dia menyimpan air tersebut, kalau nggak ada air dia minum. Kemudian bagus, punya daging yang enak dan bisa dijadikan sebagai kendaraan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan unta. Kenapa Allah nggak bertanya, afala yanzuruna ilal dujaj? Tidaklah kalian melihat kepada ayam? Kenapa Allah bertanya kepada unta? Karena ayam tersebut tidak seperti unta. Ayam nggak punya susu, ya, nggak punya susu ya. Iya, punya cuma bisa kita gunakan sebagai makanan, nggak bisa kita gunakan sebagai kendaraan. Nah, maka unta tersebut punya kelebihan-kelebihan. Kemudian Allah juga bertanya, ya afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit tanpa tiang. Siapa pernah lihat tiangnya langit? Ada? Yang laki-laki pernah tengok tiangnya langit? Kalau ada tiang langit, mungkin kita berlomba-lomba untuk naik ke langit, karena punya tiang kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit itu nggak ada tiangnya. Begitu kokohnya. Ya. Begitu dia itu, ya, bahkan 7 lapis lagi. 7 lapis langit tersebut. Nanti pada hari kiamat langit itu akan hancur. Tidak tahu kita apa akan kita lihat ke atas nanti. Kemudian Allah bertanya seterusnya. Apa Allah tanyakan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana Allah ciptakan gunung? Tengok gunung ke sana. Apa yang kalian lihat gunung di sana? Ada apa namanya itu? Awan, kabut atau awan? Asap atau apa itu? Yang putih-putih. Mau awan, mau kabut. Itulah Allah ciptakan. Indahnya. Allah ciptakan gunung. Dan alhamdulillah gunung yang kita lihat sekarang hijau. Dulu waktu Ustaz di Yaman, waktu Ustaz di Mesir, itu punya gunung. Gunungnya nggak ada seperti itu. Tandus. Ya, nggak ada pepohonan. Tapi gunung itu diciptakan Allah adalah sebagai pasaknya bumi. Sebagai apa? Pasaknya bumi, supaya bumi ini kuat. Dibuatlah gunung-gunung oleh Allah SWT. Tapi sekarang kita lihat ada manusia-manusia yang merusak gunung, merusak tiang apa namanya itu, pasak-pasak bumi tersebut. Apabila terjadi nanti, kita akan terjadi bencana. Maka kita tadabbur pada hari ini adalah langsung melihat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang nampak di depan mata kita. Allah ciptakan sungai begitu indahnya, dari gunung mengalir sungai tersebut ke laut. Dia berkumpulnya di laut. Berpikir kita, kalau semua sungai itu terkumpul ke laut, pasti lautnya bertambah banyak kan? Nanti banjir. Tapi tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan air, dari sana mengalir ke tempat yang rendah. Allah ciptakan di dalamnya itu ada ikan-ikan. Ya, untuk siapa ikan-ikan itu? Untuk manusia. Dan Allah bertanya kepada kita, afala yang duru, tidaklah kalian melihat? Kenapa Allah bertanya kepada manusia? Karena manusia itu punya akal. Ya, enggak ditanya sama binatang, tetapi ditanya sama kita sebagai manusia. Allah ciptakan batu-batu. Coba tengok batu-batu. Yang Ustadz pijak ini apa nih? Batu ya. Untuk apa batu? Untuk apa batu? Allah ciptakan batu untuk melempar. Kata orang untuk melempar ya. Subhanallah. Boleh juga kalau kita berkelahi pakai lempar pakai batu. Itu namanya ilat, itu namanya. Ya. Batu digunakan untuk bisa buat rumah, untuk mengokohkan rumah kita. Ya, banyak sekali. Ini makhluk Allah ini kan? Ini makhluk Allah ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua makhluk Allah ini bertasbih. Ya, kita lihat juga kenapa Allah ciptakan pohon-pohon itu warnanya hijau. Coba kita bayangkan kalau Allah ciptakan pohon-pohon ini berwarna merah, gimana? Ngeri nggak? Gimana nanti mata kita rusak? Mata kita jadi nggak sehat. Tengok yang merah-merah.
Ya, semuanya merah, tapi Allah ciptakan warna hijau ini adalah warna kesehatan. Ya, warna bagus untuk penglihatan manusia suka harus nengok yang hijau-hijau. Ya, warna hijau. Nah, maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah ciptakan kita ini subhanallah, semuanya Allah ciptakan untuk manusia. Kita lihat lagi, coba lihat jembatan. Ya, siapa yang ciptakan? Allah melalui manusia. Ya, itu tanya sama Allah, nikmat manakah yang kamu dustakan itu? 33 kali ya, 33 kali. Jadi nggak ada nikmat Allah yang bisa kita dustakan. Ya, sejak kita bangun sampai kita tidur kembali, nikmat Allah begitu banyaknya. Hari ini kita alhamdulillah bisa datang ke sini menyaksikan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan berbagai macam ayat-ayat Allah. Maka dalam kita meyakini tujuan tadabbur alam ini apa tujuannya? Untuk bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini semua ada penciptanya. Pada zaman Rasulullah bertanya seseorang kepada seorang Badui Arab, ya, seorang ahlu Badui dari Arab. Bagaimana kamu tahu tentang Tuhanmu? Bagaimana kamu yakin ada Tuhanmu? Dia mengatakan, ini ada bekas jejak, pertanda ini ada manusia. Ini ada tai unta, pertanda ada unta. Dan ini ada alam, pertanda ada yang menciptakan. Ini katanya. Jadi tujuan kita, ya, tadabbur itu ada membaca dan memahami Al-Quran. Nah, yang kita laksanakan sekarang ini. Kemudian bertambah kita pahami, kita baca, kita pahami. Nanti anak-anak Ustadz, ya, tolong nanti yang ada terjemahan itu dibaca. Supaya kita nanti tahu artinya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita ada zuk. Zuk itu kalau bahasa kita adalah ada rasanya. Ya, ketika kita membaca itu tahu kita. Nah, kita pahami. Yang kedua, dengan kita pergi tadabbur alam. Bisa kita ke sungai, bisa kita ke gunung, bisa kita ke pantai. Nah, ini caranya kita untuk menambah keyakinan kita, ya, kepada Allah. Kemudian juga dengan melihat bencana-bencana alam. Ini juga bertambah keyakinan kita. Dhahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, kerusakan di laut dan di bumi itu disebabkan tangan-tangan manusia. Ya, kenapa bisa banjir? Dulu Ustaz pernah dengar cerita dari orang tua Ustaz. Ini pernah banjir ini, Sungai Krum Baru ini. Kurban begitu banyaknya, orang-orang meninggal begitu banyaknya. Ya, begitu banyaknya bergelimpangan. Itu Ustaz pernah dengar cerita dari ibu Ustaz. Ya, itu kenapa? Boleh jadi karena di sana ada penebangan pohon, ya, ada penggundulan gunung untuk nikmat sementara, dia tidak melihat apa akibatnya. Ya, ini juga kita harus menjaga. Kita sebagai manusia adalah khalifah di atas permukaan bumi ini untuk menjaga bumi ini. Ya, lestari untuk menjaga bumi ini supaya terus ya tidak terjadi kerusakan. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita datang dengan tadabbur alam pada hari ini, bertambah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah Maha hebat, Allah Maha sempurna, Allah Maha indah. Begitu indahnya alam ini, ada yang lebih indah lagi, yaitu siapa? Penciptanya. Begitu sempurnanya alam ini, tetapi Allah lebih sempurna. Dan kita bisa melihat wajah-wajah Allah nanti. Wajah Allah nanti pada hari kiamat ketika kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ingin melihat wajah Allah? Tunjuk tangan. Subhanallah. Semuanya ingin kan? Semuanya ingin melihat wajah Allah. Tapi dengan syarat kita harus beramal soleh. Kemudian Allah ciptakan, kamu katakan di dalam Al-Quran, tajri min tahtihal anhar. Kenapa Allah mengatakan mengalir di bawahnya itu sungai-sungai? Karena inilah sungai, indahnya alam. Sungai memberikan kehidupan. Ya, dengan sungai ini, ya, sempurnalah alam ini. Kalau kita kaji, kita lihat bahwa lautan lebih luas daripada daratan.
Ya, lautan lebih luas daripada daratan. Dan kita bisa mengambil manfaat dari lautan tersebut, berbagai macam mutiara, berbagai macam ikan-ikan untuk kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, anak-anak Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita tetap dalam agama Allah, ya, semoga kita tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena Ustaz lihat mendung pun sudah tiba, ya, kita mungkin mau istirahat karena kalian semalam tidurnya, ya, bangun tidur cepat ya. Jam berapa bangun tidur semalam? Jam 4. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga anak-anak Ustadz diberikan keteguhan, diberikan keistiqomahan, diberikan kepada kalian kekuatan untuk bisa menghafal Al-Quran lebih banyak lagi dan bisa menjadi para penghafal Al-Quran. Mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan pada ceramah singkat Tadabbur Alam pada hari ini. Dan Ustadz mohon maaf, mungkin ada kata-kata Ustadz yang kurang berkenan, dan Ustadz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang beliau sampaikan tadi, nah itu menjadi pelajaran buat kita semua, bukan saja anak-anak kami, tapi kami juga semua. Ini dengan melihat kebesaran Allah, ciptaan Allah, seluruh alam ini, nah, maka bertambah dekatlah kita untuk mengingat Allah. Mudah-mudahan dengan demikian terus tambah dekat kita, tambah kuat ibadah kita, tambah meningkat ketakwaan kita kepada Allah nanti. Mudah-mudahan kita semua seperti apa lagu-lagu yang kita lakukan tadi, sama-sama ke dalam surganya Allah SWT. Mungkin itu saja sebagai ceramah tadabbur pada hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita akan buat lagi mungkin di tahun depan, insya Allah. Insya Allah nanti kita